Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat. Selamat pagi Medan. Cerah, kulihat weekend Sabtu pagi. Dan kemudian Bang Halis lebih meriah lagi dia tuh. Ada di satu tempat makan kayak Puja Serah, pusat jajan serba ada ya. Sekarang ini saya di Jalan Patimura ya. Jalan Patimura. Jadi kita bukan disebut kafe, bukan disebut apa, kita sebut teras ya. Karena kita menggunakan teras rumah untuk tempat menyediakan kuliner ya. Jadi kita sediakan pada pagi hari itu ada lontong, kemudian makan makanan spesifik lah Medan ya. Antara lain macam pulut, serikaya. Waduh, sedap. Ya ada lopes, ada apa kan begitu ya, makanan pagi. Dan untuk malam ya mungkin beda-beda lagi menunya. Karena kalau malam itu anak-anak muda yang remaja-remaja nih lah kan gitu. Jadi ini namanya telon tuh ya Bang. Apa itu? Telon namanya ya Bang. Telon namanya ya Bang. Ya. Telon teras lontong. Iya. Asal jangan lontong teras lah. Lontong teras. Teras lontong kan gitu ya. Ya. Lontong teras. Belajar dari Idrus juga kan, belajar dari Idrus. Dan kebetulan ini rumah, memang rumah yang pernah ditempati oleh Hari kan begitu. Ya. Jadi terima kasih untuk Hari ya, barangkali yang memberikan selalu masukan-masukan ya, sehingga akhirnya adik-adik ini berpikir untuk bagaimana berwirausaha lagi sekarang ini kan begitu. Ya. Apapun dia masukan yang selalu diberikan oleh Hari ya, untuk bisa kita di dalam suasana COVID ini bisa menumbuh kembangkan wira swasta kita. Dan tidak lupa untuk Idrus ya kan begitu. Dia kan memberikan jadi salah satu juga ya pendorong ya untuk bisa bagaimana semua orang itu bisa berwirausaha. Saya lihat Idrus sudah sangat berhasil ya dengan kulinernya, kemudian dengan hidroponiknya kan begitu ya. Itu pantas untuk ditiru lah gitu. Jadi Bang, kalau aku lihat, jadi aku nih itu di sebelah bahu kiri Bang Halis itu ada jendela. Nah, disitulah kamar aku. Ya betul. Nostalgia lah. Itu ada tiga ada tiga jendela itulah jendela kamar Hari. Nah, jadi ya, itu kan, jendela itu adalah teras, ada terasnya lagi di dalam. Ada terasnya. Dan kamar di belakangnya. Ya, ada ruang tamu. Tetap kita pertahankan kamar Hari itu. Iyalah. Gitu. Kalau aku kita yakin jadi sekarang ini kan gitu, orang dengan adanya COVID, orang kan manusia selalu kan cari solusi, paling tidak survive gitu ya. Jadi memang rata-rata yang paling cepat di rumah saja itu yang menggunakan teras, menggunakan lahan-lahan yang di sekitar rumah sehingga nggak jauh-jauh. Ya. Nah ini juga sebenarnya akhirnya kita semua diajak berwira swasta karena di dunia itu ternyata wira swasta atau entrepreneur lah ya, Indonesia itu paling rendah ya, paling rendah persentase yang berapa aja, kalau nggak salah aku di bawah 2%. Iya. Sama Malaysia. Pengusaha kita paling sedikit di dunia. Jadi sebenarnya dengan ada UMKM skala ini kan memancing ya, merangsang juga perekonomian biar tetap bergerak lah. Karena terus terang itu yang menyokong perekonomian itu usaha kecil. Nah kemudian ini juga sebenarnya dengan orang berusaha ini juga mengurangi korupsi juga, karena kan korupsi itu kan gimana kalau kita usaha mengkorupsi diri kita sendiri kan. Yang bahayanya selama ini kita banyak jadi broker ya. Jadi jadi calo gitu loh. Jadi itu yang memancing orang jadi korup. Ya Bang. Ya karena kan kalau macam kita ini nggak ada peluang untuk korupsi lagi terus. Iya itulah maksudnya. Makanya usaha satu-satunya beginilah kan begitu. Jadi usaha abang ini juga salah satu sebenarnya usaha untuk menekan ya perkembangan korupsi yang aku dengar kabar di Medan juga naik peringkat gitu ya dia. Ya. Jadi tapi korupsi itu kan di birokrat. Terus kita kan swasta sekarang, apa yang mau kita korupsikan kan begitu ya. Coba lihat apa yang dikatakan oleh KPK kemarin ya, oleh Ibu Irma Mirta Uli ya. Lili Pintauli.
Pintauli ya, yang Lili mengatakan Pintauli. ya, Sumatera Utara itu ranking ketiga terkorup di Indonesia katanya kan, setelah Wah, Jawa Timur dan hebat Jawa ya. Tengah kan begitu. Dan Oh, Jawa itu Timur dan Jawa Timur. biasanya dilakukan oleh legislator kan begitu. Kita Iya. nih orang swasta tak bisa kalau ada kesempatan tekan juga kan begitu. Sedikit aja bang. Ah, Tapi kuncinya ya. eksekutif juga, Bang. Eksekutif lebih banyak, legislatif, Ya. eksekutif juga lebih banyak peluang di eksekutifnya. Kan main dah mereka itu kadang-kadang. Ya. Tapi Jaya yang tahu tuh yang nyoroti tentang korupsi itu apa sebabnya orang tuh berkorup atau apa? Coba ya jelaskan ya. Jadi soal korupsi ini Bang, aku udah aku 6 tahun jadi koordinator transparansi internasional Indonesia di Sumatera Utara. Ikut aku di beberapa pertemuan, ikut acara segala macam ikuti 6 tahun. Dan aku membuat lomba teriak anti korupsi yang pertama di dunia. Itu dikutip oleh orang Jerman, orang mana-mana luar ngutip itu. Lomba korupsi, lomba teriak anti korupsi, dan kubuat di DPR Sumatera Utara. Tapi setelah itu aku ikut dengan beberapa kegiatan, dan sejak itu aku malas. Aku stop dengan korupsi karena aku anggap itu cuma main-main aja. Nah, itu yang makanya sekarang aku tidak mau lagi mendengar kata korupsi itu sudah membuat aku ketawa, perut aku mulas. Gitu. Jadi nggak ada kesulitan memberantas korupsi bang kita. Kita cerita UMKM ya, UMKM dulu di Tanah Lapang Merdeka itu ada kios untuk makanan. Kios untuk makanan dibagi-bagi supaya orang jualan di situ. Itu awalnya sejenak saja, habis itu mati. Kenapa ya mati? Karena yang memiliki kios itu adalah orang-orangnya Pemko. Dibagikan ke kawan-kawannya, kemudian jualanlah di situ. Ya karena jiwa dagang itu tidak ada, mati sendiri. Ya kita lihat juga di Kesawan juga begitu kasusnya. Dia bukan pedagang yang menjadi pedagang, tapi seorang yang punya kesempatan. Kita lihat juga di Pasar Ramadan nih kan juga bagi-bagi. Nah, aku melihat karena aku di Komat, aku lihat ada orang yang keluar dari rumah bawa dagangan yang nggak tahu siapa pembelinya. Dia yakin bawa sepeda, bawa becak, ada sate di situ, ada yang jalan kaki, buat kerupuk jange, buat kacang. Dia keluar dari rumah dengan yakin pasti ada orang beli. Dan belum tentu siapa pembelinya. Tapi karena jiwanya memang pedagang, dia mencarikan untung, maka Tuhan kasih rezeki. Itu nggak pulang ke rumah, itu jarang, itu nggak pembawa duit. Tapi Pemko yang membagi-bagikan tempat dagang, karena kekuasaannya sebagai pegawai, kau buka kedai, ini buka kedai. Itu ternyata rugi. Nah, ada orang Indian bilang, itu namanya manito. Manito itu semacam auranya, semacam jiwanya. Setiap benda apapun punya jiwa. Nah, kalau jiwanya itu sudah dicurangi, maka itu yang namanya pedagang enggak lagi. Kalau mau pedagang silakan pedagang, tapi betul pedagang yang ada di situ. Jangan pedagang dadakan atau pedagang tunjukkan. Itu pasti gagal. Jadi kerusakan korupsi di Sumatera Utara itu adalah mencampurkan antara yang namanya dagang dengan jabatan dengan kesempatan. Itu maka munculnya korupsi di Sumatera Utara. Gitulah kira-kira. Ditambah dengan kerakusan. Korupsi itu kan bisa juga korupsi waktu. Jadi kadang-kadang mereka memanfaatkan waktu kerja untuk bisnis. Ini juga kan makanya udah berbagai cara diatur nggak jalan gitu ya. Tapi aku nggak percaya tuh, Dus. Sorry, Dus. Yang namanya korupsi waktu itu bukan masalah apa. Itu adalah manajemen yang salah. Manajemen yang salah. Kenapa nggak diatur, nggak dipadatkan waktu orang? Atur waktu itu. Sekarang kerja di rumah juga bisa kan? Orang nggak korupsi atau tidak tuh? Jadi gini, aku lihat ya aja ya. Dalam bekerja itu sendiri ada namanya KPI ya, Key Performance Indicator. Jadi kalau orang udah diberikan itu ada target objektifnya yang measurable, yang terukur. Jadi orang itu sebenarnya nggak ada bicara wasting time, buang-buang waktu. Karena mereka selalu dikejar dengan target waktu. Jadi yang ini yang nggak ada target waktu ini yang problem.
Coba kalau kita lihat pemerintahan yang bagus ya, pengurusan segala sesuatu itu cepat. Kenapa? Mereka karena memang ada deadline-nya. Tapi kalau ini begitu ngurus ini panjang, baru bisa cepat. Nah ini kan memberi peluang untuk orang korupsi. Karena sekarang gini deh, kau mau ngurus apa misalnya? Ngurus KTP misalnya. Ngurus KTP begitu kau datang, aku sekarang ya di Bekasi ini, ngurus apa-apa di mal-mal udah dibuka. Mau perpanjang STNK dan lain sebagainya. Sebentar itu. Jadi kalau udah sebentar ngapain mesti kau kasih ke calo gitu. Kira-kira gitu loh. Nah, karena betul. selama ini dipersulit, itu membuat peluang mau cepat gitu kan. Cepat sekian. Nah, akhirnya begitu. Jadi sebenarnya betul ada rantainya ya, Jai. Jadi KPI itu penting, key performance indicator orang itu jadi performance appraisal. Ada waktunya untuk dinilai orang itu. Ini berhasil enggak? Jadi bukan like and dislike untuk menempatkan orang jadi pejabat ini, pejabat itu, tapi dari kinerja, dari capability dia gitu. Itu kurasa yang harus dibenahin. Ya, itu kan masalah kalau kita bahas tentang korupsi kan masalah dampak ya. Kalau masalah dampak yang dibuat oleh korupsi karena waktu itu relatif tidak begitu terasa. Tapi kalau dampak terhadap korupsi tentang uang, materi, itu yang paling ngeri kan begitu ya. Karena semua berakibat kepada semua. Contohnya adalah kemarin itu Sumatera Utara terkenal ya, anggota DPRD-nya ya sampai 90% terlibat di dalam hanya jual beli persetujuan ya. Itu memecahkan rekor Indonesia bahwa anggota DPRD 90% itu terlibat korupsi kan gitu. Bahkan hari ini dari KPK itu menyatakan gitu. Itu yang paling banyak yang melakukan korupsi itu adalah legislator. Saya melihat itu dari segi mungkin waktu pilkadanya kan ya. Itu bisa juga sangat mempengaruhi. Mereka kan memerlukan juga dana waktu itu ya. Kos pilkadanya itu kan tinggi juga yang harus dikembalikan mereka kan. Tapi apa yang saya baca dari apa yang dikatakan oleh KPK, sebagian besar katanya anggota DPRD itu tidak mampu untuk membuat anggaran katanya. Saya jadi tanda tanya, question mark ya. Anggota DPRD tidak tahu membuat anggaran. Ini kan aneh-aneh kali kan gitu. Kita anggap anggota DPRD itu kan orang super itu, lebih semuanya mewakili segala macam bangsa rakyat kita nih kan begitu. Tapi salah Bang, tunggu, itu betul. Tapi aku lebih melihat begini, orang DPRD itu adalah tadinya pengangguran, tak punya kerja, kemudian melamar menjadi anggota legislatif. Ya. Nanti dia tak jadi, tak ada kerjanya, memang pengangguran dia. Jadi dia bukan orang super Bang. Jadi gini, kalau orang dikasih kerjaan sesuai dengan bidangnya, jadi kalau bahasa kunonya direct man on the right place lah. Itu adanya bukan di DPR, adanya di perusahaan. Karena kalau kita mau melamar kerja, tanya dulu kita punya keahlian, kompetensi kita apa gitu loh. Pengalaman apa dan lain sebagainya. Baru duduk di situ, baru kerja sesuai dengan itu. Nah sekarang jadi anggota DPR apa? Syaratnya dipilih oleh rakyat. Memang rakyat bisa meng-appraise orang ini, bisa membuat satu penilaian terhadap kemampuan orang ini apa? Nah ini yang bahaya. Nah begitu duduk di dalam itu dia bawa lah latar belakangnya. Itu yang aku maksud tadi. Jadi sebenarnya memang kita kalau bicara korupsi ini mesti komprehensif Bang. Gak bisa dibilang waktu. Coba aku buat benang merah. Kalau mereka waktunya banyak digunakan untuk hal-hal yang untuk bisnis, akhirnya apa? Dampaknya pekerjaan dia terbengkalai. Karena pekerjaan terbengkalai, mengurus sesuatu jadi lama. Ini yang membuat peluang juga bagi calo-calo untuk mempercepat proses. Aku sering itu, aduh ini atasan lagi di luar. Ya nggak tahu lah di luar lagi ngapain. Jadi nanti ada berapa hari. Jadi kait-mengkait. Nah kemudian kalau kita datang duduk sama mereka bicara di kantor, apakah di eksekutif atau legislatif, mungkin lebih banyak bicara bisnis. Nah, kalau kita bicara tadi Abang untuk mengembalikan biaya pilkada dan lain sebagainya itu mungkin ya, tapi memang tidak itu pun itu sudah ada nalurinya, udah ada ke sana. Karena katanya ada kesempatan timbul niat menjadi kejahatan. Kan kira-kira kayak gitu. Ya, betul. Nah, ini yang harusnya kita bicara iman. Kita lihat aja, Bang. Ya susah lah. Kalau aku melihatnya kita aja ini beriman. Kenapa kita nggak jadi anggota DPR? Karena kita punya pekerjaan yang lain. Atau nggak ada yang pilih. Karena kita ada pekerjaan yang lain. Kalau kita nggak ada kerjaan, mungkin kita mau jadi anggota DPR. Itu orang-orang yang itu bukan pengabdian lah, itu nol. Pertanyaannya juga bukan begitu juga, Ri. Waktu aku coba-coba kan kemudian kemarin tuh mau coba hanya sekedar apa aja, iseng-iseng aku bilang, aku mau jadi anggota dewan.
orang bertanya, abang ada uang, katanya kan begitu. Bukan abang nganggur atau bekerja, abang ada uang, katanya kan. Karena mengumpulkan orang itu kan kita perlu uang. Beli goreng pisang pun pakai uang, itu yang tak kita miliki kan begitu. Andai kata pun kalau kita meminjam, ya mau tak mau kan kita dipaksa untuk mengembalikan pinjaman itu kan. Caranya, kalau kita sudah duduk, ya begitulah itu dia makanya apa tuh. Ya kan. Jadi yang sangat disayangkan kan begini, gambaran ya, image tentang anggota DPR itu kan jelek dan masih jelek, gitu ya. Kita saja masih memandang mereka itu jelek. Tidak ada apresiasi kita kepada mereka, mengatakan mereka orang jujur, mau bekerja untuk negara, mau bekerja untuk masyarakat. Itu belum terlihat. Mencari orang jujur ini susah. Itu kayak mencari peniti di tengah jerami. Karena kita lihat teman-teman kita pun yang sudah kita tahu jujur pada waktu dulu, begitu masuk ke sana, itu jadi penjahat juga. Ya, jadi, sebetulnya kalau mencari peniti di tengah jerami pasti gampang. Pakai magnet yang kuat. Karena magnetnya lembek. Ada cara ya, ada cara ya. Tapi aku ada teringat ya satu statement. Itu aku masih mahasiswa. Jadi datang alumni dari Bandung. Jadi si Akang ini bicaralah sama alumni, aku nggak lupa jajaran atau apa. Itu sampai hari ini terkenang aku. Dia bilang, saya dulu waktu kuliah, saya idealis. Sangat idealis. Kalau ada sesuatu yang menyimpang, saya langsung terjun ke lapangan. Nggak peduli itu nggak makan dan lain sebagainya. Tapi begitu terjun ke masyarakat, sudah mulai ada bau-bau pragmatis. Sudah mulai kenal dengan duit. Sudah mulai banyak yang menawarkan kesempatan. Jadi nggak bisa dipisahkan antara idealis dan pragmatis. Nah, kalau kita bicara idealis hari ini ya mahasiswa lah. Ya, tapi itu pun sudah mulai ada yang kotor-kotor juga. Ada yang menunggangin dan lain sebagainya. Tapi intinya masih gampang digerakkan. Tapi kalau dia sudah selesai kuliah, sudah jadi eksekutif, legislatif, dan lain sebagainya, itu udah bicara duit. Nah, ini persoalannya sebenarnya. Jadi kalau kita bicara idealis, ini ya udah susah lah.